Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan kita akan membaca panggilan berbakti kita di dalam Mazmur 145 dan ayat yang pertama dan kedua. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Suci, Suci, Suci. Allah Maha
kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, di saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan oleh karena anugerah-Mu yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan biarlah setiap pujian yang kami naikkan berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan terus memuji Tuhan dengan pujian Tuhan Yesus baik. Kita percaya bahwa Dia Allah yang senantiasa hidup di dalam kehidupan kita. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Tuhan Yesus baik. Kita bahwa Dia Allah yang luar biasa yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur dan kita patut berterima kasih kepada Tuhan karena kasih-Nya ada di dalam kehidupan kita. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini memegang Alkitab ataupun HP yang ada Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama karena ini hanya satu ayat. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Sekali lagi kita baca ayat ini bersama-sama. Maka kata Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan,
melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Edwin pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian Selidiki Aku. Kepada Pendeta Edwin, saya persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mungkin berbeda jarak, Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, tetapi tidak pernah menghalangi kita untuk beribadah bersama-sama di saat ini, di saat masa-masa pandemi ini. Kita tetap dipersatukan, dipersekutukan di dalam kasih Tuhan, sekalipun kita berbeda jarak. Namun demikian, kita percaya bahwa Allah sesungguhnya menyatukan kita di dalam kuat kuasa rohnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau pada saat hari ini Engkau beri kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama-sama. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar akan jatuh di tanah hati kami yang paling subur dan berbuah dalam setiap laku hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes kita akan melihat banyaknya gelar-gelar Yesus. Dan salah satu gelar Yesus yang ada di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan buat kita sekalian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.
Kata frase di sini saya tidak mengerti apakah momennya sama seperti perikop sebelumnya atau sehari sesudahnya, atau di lain waktu yang berbeda. Namun penulis Injil Yohanes ingin menyampaikan ada satu rangkaian yang ia ingin sampaikan, bahwa sesungguhnya dunia ada dalam kegelapan. Kita tahu dalam perikop sebelumnya ada perempuan yang kedapatan sedang berbuat dosa, berzina. Dan para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, membawa perempuan itu untuk diadili dan dihakimi, dan untuk menguji siapa Yesus. Dan bahkan bukan hanya sekedar menguji, tetapi untuk menjebak Yesus. Ia diperhadapkan kepada Yesus, dan mereka ingin agar Yesus memberikan hukuman yang paling pas untuk perempuan ini. Dan seperti yang kita tahu bahwa ada satu hukuman yang pasti bagi seorang yang kedapatan sedang berzina, yaitu hukuman rajam sampai mati. Nah, peristiwa itu yang melatar belakangi juga Yohanes menulis bagian firman Tuhan ini. Dan pada akhirnya kita tahu bersama bahwa ketika Yesus berkata kepada orang banyak yang membawa perempuan ini, siapakah di antara kamu yang tidak berdosa, silakan dia yang pertama melemparkan batu. Dan seluruh orang satu persatu membuang batunya ke tanah dan tidak melemparkan batu itu, menghukum rajam perempuan yang kedapatan berzina ini. Dan perempuan ini akhirnya bebas, dan Yesus berkata kepada perempuan ini, aku juga tidak menghukum engkau, jangan berbuat dosa lagi. Nah saudaraku, setelah frase itu masuklah Yesus kepada perikop ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Yesus ingin memberikan satu pengajaran yang penting kepada orang banyak. Siapakah dia sesungguhnya? Dan dia berkata dengan sangat gamblang, akulah terang dunia. Saudara, di dalam bahasa aslinya itu sama seperti waktu Musa berhadapan dengan Allah. Waktu Musa bertanya, jika orang-orang Israel bertanya, siapakah engkau? Apa yang harus aku jawab? Maka Allah berkata, aku adalah aku. Dan frase ini juga yang dipakai oleh Yesus ketika dia berkata, akulah terang dunia. Jadi saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama melihat satu bagian kebenaran yang harus kita yakini bersama-sama. Siapakah Yesus sesungguhnya? Dengan sangat gamblang, dengan sangat jelas dia berkata, akulah terang dunia. Yohanes pernah menulis juga di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang kelima. Dikatakan bagi kita sekalian, pada waktu dia setelah berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ialah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak segala sesuatu pun yang telah jadi. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, saudaraku yang saya kasihi, dengan sangat jelas, bahkan ayat yang kelima dipertegas lagi, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Yesus adalah terang. Dialah terang dunia yang menerangi kegelapan dunia ini. Yohanes ingin menyampaikan satu perkara yang penting bagi saudara dan saya. Sesungguhnya dunia sudah ada dalam kegelapan. Dunia sudah terbentuk ada ketika Yesus ada di dalam dunia ini. Dunia sesungguhnya ada dalam kegelapan. Dunia butuh terang supaya kita tidak tersandung di dalam kehidupan ini. Dunia ada dalam kegelapan, di mana kita sesungguhnya tidak tahu apa yang harus kita perbuat, karena kita memang tinggal di dalam kegelapan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa penting, betapa berharganya bagian firman Tuhan ini. Siapakah kita sesungguhnya? Bahkan kadang-kadang saudaraku yang saya kasihi, orang-orang beragama pun tanpa kita sadari kita tinggal di dalam kegelapan.
Ketika kita mulai menghakimi, ketika kita mulai menghujat sesama kita karena mungkin berbeda iman kita. Kita tidak lagi menghargai, tidak lagi menghormati seperti Yesus datang ke dalam dunia ini. Kita orang yang penuh dosa, cacat, yang penuh celah ini. Tetapi dia mengasihi kita sampai dia rela mati di atas kayu salib. Yang membedakan dia dengan dunia ini. Nah, saudaraku yang saya kasihi, betapa prihatinnya jika dalam satu negara, dimanapun negara Anda berada, ketika agama sudah menjadi mayoritas di satu negara, lalu kita mulai mengabaikan orang-orang yang tidak seiman, lalu kita mulai menindas, mendiskriminasi, dan lain sebagainya. Bukankah ini sesungguhnya kita sedang ada di zaman kegelapan, di zaman jahiliyah? Jadi saudaraku yang saya kasih, betapa Allah sangat-sangat sedih melihat kenyataan ini. Itu sebabnya dia datang ke dalam dunia. Yohanes dengan sangat jelas dalam permulaan tulisannya. Terang itu sudah datang. Terang itu sudah ada bersama-sama dengan kita. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Saudaraku, Yesus adalah terang dunia. Kalau kita perhatikan, sesungguhnya terang itu sudah dibuatkan. Terang itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi terang itu untuk segala bangsa. Mari kita lihat bersama-sama di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya di pasal yang ke-9. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Jadi saudaraku, kalau kita baca seterusnya dan seterusnya, maka kita melihat betapa luar biasanya Allah sebagai terang dunia itu. Supaya setiap bangsa tidak berjalan dalam kegelapan. Saudara, bagi mereka yang ada di dalam penjara karena sudah divonis mati, ia seolah-olah tidak lagi punya pengharapan yang ada di sana. Ia membutuhkan Yesus ada di sana. Ketika saudara pergi ke rumah sakit dan ketika dokter menyatakan sudah tidak lagi ada obat untuk bisa menolongnya, bukankah sesungguhnya ia berada di dalam kegelapan, seolah-olah tidak punya harapan lagi untuk menyambung hidup? Mereka butuh terang Yesus. Dan tidak sedikit orang-orang saat ini karena pandemi COVID-19, mereka tinggal sesungguhnya dalam kegelapan dunia ini. Itu dalam ketakutan yang hebat. Hidup yang tidak punya pengharapan. Mungkin di antara kita sudah ada yang tidak bekerja lagi. Mungkin di antara kita yang terpaksa harus berhutang ke sana dan kemari untuk bisa menghidupi kehidupan keluarga kita. Tetapi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dijadikan Allah menjadi anak-anaknya bukan untuk menghakimi. Sama seperti Yesus, dia pada waktu ia berkata seperti ini, ia datang bukan untuk menghakimi dan bukan untuk menghukum orang-orang yang bersalah. Tetapi sebaliknya, dia sebagai terang, dia memperlihatkan apa saja jalan-jalan yang menyesatkan kita. Dia memperlihatkan sebagai terang, adakah sesuatu yang jelek dalam hidup kita. Dia sebagai terang memperlihatkan begitu banyak yang kita perlu tahu dalam kehidupan ini. Apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang benar, apa yang salah. Dia memperlihatkan semuanya itu supaya kita sungguh-sungguh bisa memutuskan segala sesuatu dengan realistis. Kita bisa memutuskan dengan benar.
karena Dia mengasihi kita sekalian. Saudara, Yesus adalah terang dunia. Dan Dia sudah datang bagi kita untuk menerangi hidup kita, supaya kita tidak lagi tinggal dalam kegelapan. Saudara, Yesus menyadarkan tidak hanya perempuan yang kedapatan berzina, tetapi Yesus juga menyadarkan mereka yang membawa perempuan yang kedapatan berzina itu. Sampai pada akhirnya mereka tidak berani melemparkan batu itu kepada perempuan yang berdosa ini. Bukankah sesungguhnya mereka sudah terhakimi dengan apa yang Yesus katakan? Karena Yesus adalah terang. Dia mampu menerangi kegelapan hati saudara. Ia mampu menerangi segala kegelapan pikiran-pikiran saudara. Ia mampu menerangi segala keputusan-keputusan yang mungkin saudara ambil, belum yang saudara ambil itu putuskan itu tidak dapat saudara putuskan karena saudara masih di dalam keraguan-raguan. Tetapi oleh karena hikmat Tuhan ada padanya, Ia akan memberikan terang mana yang harus saudara putuskan dan tentukan. Yesus adalah terang dunia. Karena itu saudaraku, terimalah Dia sebagai Tuhan saudara, sebagai juru selamat saudara, sebagai terang hidup saudara. Jika saudara sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan saudara boleh menjadi pengikut Dia, apa manfaatnya? Dua hal yang perlu saudara ketahui bersama-sama. Yang pertama, saudara dan saya tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Saudara, berbahagialah. Kita semua tidak berjalan dalam kegelapan. Kita bisa melihat mana jalan yang becek, mana jalan yang kering. Kita bisa melihat mana jalan yang berbatu-batu, mana jalan yang rata. Kita bisa melihat jalan yang curam atau jalan yang meninggi. Kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan kalau kita menemukan jalan-jalan seperti itu. Karena kita sesungguhnya tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Saudara, sekali waktu saya dalam kegelapan, saya tidak bisa melihat. Tiba-tiba saya melangkah. Tidak tahunya pada waktu saya melangkah, itu bukan jalanan, ternyata got. Kenapa saya tidak tahu? Karena air yang menggenang di atas daratan itu. Dan saya terjerembab jatuh ke dalam got. Nah saudaraku yang saya kasihi, itu karena tidak kelihatan. Kita ada dalam kegelapan. Kita hanya meraba-raba. Tidak ada kepastian. Tetapi kita ada kepastian. Pasti kita diselamatkan. Dan saudara saya, yang pertama kalau kita menjadi pengikut terang, tidak lagi tinggal dalam kegelapan. Bersyukurlah saudara. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Yesaya, seluruh bangsa akan bersorak-sorai karena terang itu menerangi jalan hidup kita. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ialah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang olehnya jadi. Terang itu sudah datang ke dalam dunia. Terang itu mengalahkan kegelapan. Nah saudaraku yang saya kasihi, bukankah pemazmur jauh-jauh pernah menyampaikan di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus sebagai firman Allah yang menjadi manusia, Dialah terang hidup saudara, supaya saudara tidak terhantuk, supaya saudara tidak terjerembab, supaya saudara tidak jatuh dalam kegelapan dunia ini. Bersyukurlah kalau saudara menjadi pengikut terang dunia. Sesungguhnya kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Yang kedua, dikatakan dengan sangat jelas, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi yang pertama, kita tidak berjalan dalam kegelapan dunia ini. Dunia yang penuh dosa, dunia dengan penuh jebakan-jebakan di sana dan di sini.
Dan kita tidak berjalan dalam kegelapan itu, sehingga kita dapat memilah, bisa memilih dan lain sebagainya, menghindari jebakan dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, saudaraku, saudara menghindari jalan-jalan itu, tetapi sesungguhnya ada yang progres. Kalau tadi defend, kita bertahan supaya kita hidup terus dalam terang. Tetapi saudaraku, dikatakan dengan sangat jelas bagian firman Tuhan ini, sebagai pengikut terang, saudara dan saya tidak hanya terhindar dari kegelapan, tetapi saudara dan saya mempunyai terang hidup. Tepat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, hingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius pasal yang kelima ayat 14-16 ini sungguh-sungguh menolong kita sebagai orang yang sudah memiliki terang hidup. Terang yang sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Karena bagi setiap orang yang percaya, sesungguhnya Yesus ada bersama dengan saudara, manunggal dengan hidup saudara. Dia ada dengan saudara bersama-sama, sehingga saudara dan saya, kita sekalian juga menjadi terang dunia. Saudara, mungkin selama ini saudara dan saya justru menutup atau menyalakan pelita itu di bawah gantang sehingga tidak bisa menerangi apa-apa. Ruangan yang terang seperti ini, kita enak melihatnya. Coba seandainya semuanya ini gelap gulita, kita tidak bisa melihat apa-apa. Seandainya saja saudara punya lilin, saudara nyalakan lilin tersebut, maka ruangan sebesar ini pun mendapat cahaya dan semuanya bisa kita lihat. Seandainya saudara tidak punya lilin yang sebesar jempol, saudara hanya punya lilin yang setengah dari kelingking saudara, tetapi ketika itu dinyalakan, terang itu menguasai kegelapan. Jadi saudaraku, tidak ada kuasa kegelapan yang mampu menutupi terang itu kecuali kita sendiri yang menutupi terang itu. Nah, Tuhan ingin saudara dan saya betul-betul menjadi terang dunia. Kita yang sudah memiliki terang hidup ini harus menjadi terang bagi orang lain. Supaya orang tidak lagi berjalan di dalam jalan yang salah. Supaya orang tidak lagi tersandung, tidak terjebak oleh jebakan-jebakan dosa dunia ini. Saudara dan saya adalah terang. Itu sebabnya saya setuju dengan frase pujian kita, menyatakan Yesus dalammu. Saudaraku yang saya kasih, kita adalah terang sama seperti Kristus, karena Kristus adalah terang dunia yang memberikan terang hidup bagi setiap orang yang percaya. Mari kita bersama-sama menyadari bahwa sesungguhnya terang hidup harus sungguh-sungguh berguna. Saudara sebagai pengikut Yesus, tidak hanya saudara beruntung, tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Saudara sangat beruntung karena saudara juga menjadi terang dunia. Mengapa? Karena saudara di dalam Dia memiliki terang hidup. Bersukacitalah oleh karena Yesus adalah terang dunia. Sebagai pengikut Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak tinggal lagi di dalam kegelapan. Kita tidak tinggal lagi dalam dunia maut, ancaman dari upah atas segala dosa. Karena Dia adalah terang dan Dia sudah mengalahkan kegelapan itu. Ketika Dia mati di atas kayu salib,
turun ke dunia orang mati. Maut dikalahkan, bangkit pada hari yang ketiga, memberikan pengharapan yang pasti, kelak kita juga akan bangkit sama seperti Ia bangkit. Dan kita akan naik ke surga bersama-sama dengan Dia ketika Dia menjemput kita, supaya di mana Dia berada, kita pun bersama-sama Dia di surga. Saudaraku, kita sungguh sangat bersyukur untuk itu semua. Tapi bagaimana dengan mereka yang belum menerima terang, yaitu Yesus Kristus dalam kehidupan ini? Bukankah saudara sudah mempunyai terang hidup? Bukankah Yesus juga berkata kepada saudara bahwa saudara sesungguhnya adalah terang dunia? Jangan biarkan terang itu saudara tutup di bawah kebegantang, sehingga tidak dapat menerangi orang-orang lain. Tetapi biarlah di atas kaki Dian itu, sehingga menerangi dunia ini. Dan saudaraku yang terkasih, biarlah sungguh-sungguh pada akhirnya mereka yang masih tinggal dalam kegelapan pada akhirnya juga memiliki terang hidup. Karena saudara sebagai terang hidup menyatakan terang itu bagi banyak orang di dunia ini yang masih tinggal dalam kegelapan dunia. Tanggalkan segala perkara-perkara dosa, perkara-perkara kegelapan, karena saudara sesungguhnya adalah anak-anak terang. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala terang dunia itu, biarlah kita hidup menjadi terang bagi dunia ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah terang dunia. Dan biarlah kami sungguh boleh menjadi pengikut Tuhan, supaya kami tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Dan tidak hanya kami tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan dari terang Allah. Sebaliknya ya Tuhan, akhirnya kami sungguh-sungguh boleh memiliki terang hidup, di mana pada akhirnya kami juga menjadi terang dunia. Jangan biarkan kami menaruh pelita-pelita kami, terang ini di bawah gantang. Tetapi sebaliknya ya Tuhan, biarkanlah terang-terang yang kami miliki ada di atas kaki Dian, sehingga dapat menerangi dunia ini. Tuntun kami Tuhan dengan kuat kuasa-Mu dalam segala kelemahan-kelemahan kami, dalam segala kekurangan-kekurangan kami. Biar terang Tuhan akan menelanjangi kami, supaya kami tidak berjalan di dalam kegelapan, supaya kami tidak lagi terjebak dalam jebakan-jebakan dunia, supaya kami tidak lagi menginjak ranjau-ranjau yang membinasakan kami. Tetapi sebaliknya ya Tuhan, kami berjalan di jalan yang aman, karena Engkau adalah Allah kami, terang bagi dunia kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, Engkaulah terang hidup kami. Kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Edwin pada pagi hari ini yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian respon NP 268. Terang sekarang dunia.
kehidupan kita. Kita akan bersama-sama nyanyikan pujian kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita akan nyanyikan pujian mujizat itu nyata. Nanti Pak Pendeta Edwin akan menaikkan doa syafaat ini dan doa berkat, dan setelah itu kita akan nyanyikan pujian bagi Dia. Kita akan nyanyikan pujian mujizat itu nyata. Sangat mungkin bagimu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Bisaku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saya persilakan Pendeta Edwin untuk menaikkan doa syafaat dan doa berkat. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami, dalam berupaya memerangi mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, berikanlah kebijaksanaan dari mereka yang ada di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Berilah rasa damai di negeri kami ini. Berilah terang Allah bagi negeri kami ini, sehingga pada akhirnya ya Tuhan, negeri kami yang kami cintai ini terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Segala upaya sudah dikerahkan maksimal. Biarlah kami sekali ini Tuhan menghargai setiap upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah kami. Tolong ya Tuhan, mereka yang ada menjabat sebagai lembaga eksekutif saat ini, dari presiden sampai dengan RT RW, biarlah mereka menjalankan tugasnya karena mereka mengasihi negeri ini, karena mereka bertanggung jawab atas negeri ini. Kami percaya Tuhan, hanya dengan kuasa Tuhan semuanya bisa terjadi. Jika di antara para pejabat-pejabat kami ada yang menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya, Tuhan, kami tidak mampu menjadi hakim atas semuanya. Tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan kesadaran kepada mereka, sehingga mereka bertobat, sehingga mereka sungguh-sungguh boleh menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Dan kami percaya juga ya Tuhan, Engkaulah Allah yang menyeleksi dari semuanya. Kami percayakan semua itu di dalam tangan kuasa Tuhan. Dan sebaliknya ya Bapa, oleh karena cinta mereka terhadap bangsa dan negeri ini, mereka menjalankan tugasnya dengan takut kepada Tuhan, dengan gentar kepada Engkau ya Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan berkenan di hadirat Tuhan.
Tuhan, jauhkan di antara kami dendam, iri hati. Jauhkan dari antara kami kedengkian dan saling menyalahkan. Jauhkan di antara kami saling menelan satu dengan yang lain. Tetapi biarlah Tuhan dengan damai dari Kristus Yesus, Allah yang datang ke dalam dunia ini untuk mendamaikan manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Demikian juga kami ya Tuhan, kami boleh belajar seperti Engkau yang rela mati sebagai kurban yang sempurna bagi kami di atas kayu salib. Biarlah kami sungguh-sungguh mau melakukan hal yang sama. Biarlah kami mau menjadi orang-orang yang cinta damai. Sama seperti Engkau bukan orang-orang yang tinggal dalam keputusasaan dan kegelisahan, tetapi orang yang penuh dengan pengharapan. Sama seperti Engkau yang bangkit dari kematian. Demikian juga kami adalah orang-orang yang punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Sehingga kami tidak akan pernah tinggal dalam keputusasaan semenderita apapun yang kami alami, sekurang apapun yang kami alami saat ini. Kami tidak gentar oleh semuanya itu, karena Tuhan di dalam Yesus Kristus sudah mengalahkan semuanya. Biarlah ya Bapa, kami tetap punya pengharapan yang pasti di dalam Engkau, supaya kami tidak goyah dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah anak-anak Tuhan yang ada di dalam negeri ini, sungguh ya Bapa, dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, kami boleh berjalan di dalam terang. Kami sungguh-sungguh menjadi teladan bagi yang lain. Kami mengikuti segala saran-saran pemerintah dengan bijaksana, sehingga kami sungguh akhirnya Bapa menjadi bagian dan berpartisipasi untuk membebaskan pandemi COVID-19 ini. Bapak, kami percaya Tuhan menolong kami. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Apapun yang mereka kerjakan saat ini, apapun yang mereka lakukan saat ini, Tuhan senantiasa menyertai mereka. Pada waktu mereka bekerja, pada waktu mereka berusaha, pada waktu mereka melayani, pada waktu mereka belajar dan mengajar, apapun seluruh kegiatan mereka, bahkan ketika mereka ada di dalam rumah berkumpul bersama-sama dengan keluarga, Tuhan, Engkaulah Allah sumber damai sejahtera, akan melimpahkan damai sejahtera-Mu. Engkau Allah sumber segala kasih, akan melimpahkan kasih-Mu. Engkau Allah sumber segala kuasa, akan melimpahkan kuasa-Mu. Dan biarlah ya Bapa, segala apa yang kami terima dari Engkau, sungguh pada akhirnya kami dapat gunakan dan manfaatkan bagi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Kita naikkan pujian bagi Dia. Ibadah selesai, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tetap sehat, tetap menjaga kesehatan, dan biarlah kita terus semangat memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat hari Minggu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan tersebut dapat diberikan melalui transfer via Bank BCA dengan nomor rekening 55301885668 atas nama Irwan Putra.
Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi saudara yang ingin membutuhkan pelayanan khusus konseling, dapat menghubungi nomor 0811 979 5678. Tim pengembalaan gereja akan siap melayani saudara. Sekolah minggu akan diadakan via daring atau online melalui aplikasi Zoom di hari Minggu pukul 9 pagi. Mari ajak anak-anak saudara untuk dapat mengikuti sekolah minggu ini. Link Zoom untuk sekolah minggu akan dikirim di WhatsApp grup gereja. Mari bersama-sama berdoa pada hari Rabu pukul 7 malam nanti dalam prayer meeting online melalui aplikasi Zoom. Link Zoom untuk meeting prayer online akan dikirim melalui WhatsApp grup gereja. Kami mengajak saudara untuk dapat bergabung dalam care group gereja online melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama melalui care group ini. Link Zoom untuk care group ini akan dikirim di WhatsApp grup gereja.